ujian praktek bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato dengan topik pentingnya etika dalam berbahasa. Menurut sudut pandang saya, masih banyak orang yang acuh tak acuh atau bahkan tidak peduli dengan topik yang sekiranya sedikit berat ini di lingkungan sehari-hari ataupun di lingkungan sekitar perkuliahan yang sedang saya jalani saat ini. Tujuan hadirnya saya di sini untuk menyampaikan apa yang masih samar didengar oleh kita semua. Masyarakat Indonesia, khususnya kita di Pulau Nias ini, masih belum sepenuhnya paham mengenai betapa pentingnya etika dalam berbahasa di dalam keseharian yang kita jalani. Perlu kita ketahui bahwa etika berbahasa merupakan suatu kaidah normatif penggunaan bahasa yang menjadi pedoman umum yang telah disepakati oleh masyarakat pengguna bahasa. Dengan cara demikian, diakui sebagai bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sadarkah kita setiap kali kita berbicara, orang-orang sekalian kita mengalihkan pusat perhatiannya kepada kita, dan sadarkah kita dari penyampaian dan pemilihan kata yang kita ucapkan, mereka bisa mengetahui setidaknya sedikit demi sedikit dari kepribadian kita. Semuanya itu merupakan hubungan etika berbahasa dengan kebudayaan. Perlu juga kita ketahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk serta hak dan kewajiban kita. Dan bahasa merupakan sistem lambang budi yang arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Serta budaya menurut Koenjananingrat adalah suatu sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik garis lurus bahwa penggunaan bahasa yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam berinteraksi dapat membentuk sebuah budaya yang kemudian budaya tersebut dapat dinilai baik buruknya berdasarkan etika seseorang atau kelompok dalam berbahasa. Adapun tentang yang mengatakan bahwa bahasa dapat dijadikan suatu budaya. Adapun contoh mengenai etika berbahasa yang sangat berat kaitannya dengan budaya suatu bangsa. Yang pertama adalah contoh dari pemakaian etika berbahasa yang tidak benar. Contoh tersebut bisa terlihat dari maraknya tawuran antar pelajar, baik dari tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, sehingga memunculkan suatu budaya yang bersifat negatif. Mayoritas alasan kedua belah pihak melakukan aksi tawuran adalah karena saling ejek-mengejek. Ejekan merupakan salah satu bentuk ajaran yang mempunyai bentuk negatif sehingga menimbulkan permasalahan antara satu dengan yang lain. Ejekan inilah yang berangkat dari penggunaan etika berbahasa yang tidak benar. Nah, contoh yang kedua adalah contoh dari pemakaian etika berbahasa yang baik. Misalnya saja di dunia perkuliahan kita saat ini, berbicara yang sopan, baik dan benar tidak hanya kepada dosen, juga kepada rekan-rekan, kakak-kakak senior, dan juga kepada teman-teman sebaya kita. Ketika berbicara, kita harus berbicara dengan jelas dan mudah dipahami, tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak menggunakan nada tinggi, melainkan menggunakan intonasi yang baik, tidak memotong pembicaraan, saling menghargai, menyapa dengan santun, mengawali dan mengakhiri percakapan dengan senyuman, dan masih banyak lagi lainnya yang perlu kita ketahui. Nah, mengapa penting sekali etika berbahasa? Karena semuanya itu merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Kemudian, bagaimana kita menerapkannya? Sebagai mahasiswa yang berpendidikan, kita harus menunjukkan etika yang baik kepada lawan bicara. Jika kita beretika dalam berkomunikasi, dapat melancarkan komunikasi dengan orang lain. Maka dari itu, hubungan yang sudah terjalin dapat erat lagi.
tidak hanya di dunia perkuliahan, juga di lingkungan masyarakat dan dimanapun kita berada saat ini. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa Universitas Nias, mari bersama-sama untuk terus menerapkan etika berbahasa yang baik dan benar di sekitar kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku yang berguna bagi bangsa dan negara, terkhususnya di Pulau Nias kita yang mencintai. Dengan kita menerapkan etika berbahasa, sama halnya kita mencerminkan budaya kita sebagai warga Indonesia. Demikian yang mampu saya sampaikan. Jika ada kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Yahoo. Thank you for watching. Sekian dan terima kasih. Universitas Nias. Center of Excellence.